Memang bagi yang belum sama sekali, itu sebenarnya yang dilihat itu hanya cerita-cerita. Iya, baru Jadi dengar ceritanya gitu. orang kok begini, katanya, luar biasa, Iya. syahdunya, begininya gitu ya. Di sana. Sekitar 700 orang yang gagal berangkat umroh ternyata ikut travel yang tidak berizin. Iya. Maka pameran ini adalah sekaligus mengedukasi masyarakat. Jamaah Kopi Darmo, sudah pasti setiap muslim itu ingin sekali pergi ke yang namanya Tanah Suci. Sekalipun kita sudah pernah traveling gitu ya, satu Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, atau bahkan sudah berkeliling ke seluruh penjuru dunia, rasanya akan kurang afdol kalau misalnya kita belum pernah ke rumahnya Allah, yaitu di Mekah Tanah Suci itu. Nah, di sore hari ini Indah itu sudah janjian sama yang namanya Bapak Bajuri dan juga Pak Ali, yang katanya itu ada acara daftar haji gratis umroh. Wah, kira-kira penasaran acara apakah itu, akan sespesial apa acaranya? Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Senang sekali Indah bisa kembali menyapa jamaah Kopdar di acara spesial kita, yaitu Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Nah, di sore hari ini kita akan bahas daftar haji gratis umroh. Sebelum kita ngobrol bareng dengan narasumber kita di sore hari ini, siapa yang pengen pergi ke Tanah Suci? Wah, ini ya. Atau mungkin ada yang sudah pernah umroh tapi belum haji gitu ya, pengen kembali rasanya ke Tanah Suci lagi. Nah, gimana caranya? Mungkin ini bisa jadi salah satu tips. Maka dari itu jangan sampai ganti-ganti channel karena kita akan bahas di sore hari ini. Oke, langsung saja. Di samping Indah sudah ada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Bajuri MAG selaku Ketua FK Patuh Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Bajuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini dari jawab salam aja udah beda ya. Iya. Ini kayaknya makan siangnya ini. Tadi Makan pas apa, kebetulan nasi makan kambing ya, jadi terus akhirnya semangat. Masih nuansa dulu ada kayaknya ya. Iya, betul. Oke, gitu. Oke, ini habis dari mana aja Pak Bajuri? Iya, kita seperti biasa kita ketemu silaturahmi dengan jamaah haji dan umroh. Karena memang pekerjaan kita memang selalu bersilaturahmi dengan mereka-mereka yang pulang haji ataupun umroh. Alhamdulillah, gitu ya. Ya. Pasti udah lebih dari sekali dua kali. Oh iya, ya, betul. Justru menyemangati mereka supaya haji mabrur itu kan tidak hanya di sana, harus di Indonesia baru kemudian haji mabrur itu baru terlihat, kalau masih di sana masih belum. Maka untuk mempertahankan itu kita kunjungi gitu Mbak kita kunjungi. Itu dari Pak Bajuri. Tapi Pak Bajuri juga nggak sendiri ya, pemirsa Kopi Darmo. Ini juga ada Bapak Ali Muhtar ST selaku Ketua Panitia Haji Umroh Expo 2025. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak pengen kalah juga ini. Kalau Pak Ali tadi siang habis makan apa ini? Kita habis makan soto daging tadi. Jadi beda. semangat. Bukan daging kambing ya? Oh, beda. Oke, luar biasa. Kesibukannya akhir-akhir ini lagi ngurusin ya event ini ya, betul, untuk pameran haji dan umroh nanti di Royal Plaza. Jadi kita juga sama ini. Kalau boleh tahu ini persiapannya sudah berapa lama Pak? Persiapannya sudah lama sih, tapi ini sudah 90% sih Mbak. Tinggal nanti kan kita tanggal 20 nanti kita untuk acaranya. Itu ya. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, gimana keseruan dari acaranya? Mungkin ada pengantar dulu dari Pak Bajuri ini ya, biar makin termotivasi. Betul. Jadi begini, bulan-bulan Juli dan Agustus itu memang bulan belanja umroh dan haji. Karena kan jamaah baru pulang sekitar bulan Juni ya. Sampai tanggal 11 Juni kemarin atau tanggal 11 Juli itu baru kloter terakhir itu baru pulang ke Indonesia, sehingga mereka semangat untuk berangkat hajinya itu atau berangkat umroh itu adalah sangat rindu sekali. Makanya dengan adanya pameran ini adalah sebenarnya salah satu solusi bagi mereka yang rindu untuk beribadah ke Baitullah, maka dia bisa mengikuti atau hadir di acara pameran ini, sehingga
pameran ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Muslim di Jawa Timur ya, karena memang secara rutin dilakukan oleh media ya, memorandum itu, sehingga saya kira eman-eman kalau kita nggak datang, karena ini adalah kesempatan yang langka buat kita semuanya. Gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut kepada ini ketua panitianya nih Kak. Kurang afdol kalau saya nggak tanya alasan yang mendasari harus selalu ada event ini, karena ini bukan yang pertama kan ya? Betul ya. Ini sudah lumayan sering sekali diadakan, tapi kenapa kok masih sering diadakan? Apakah antusias masyarakat memang seluar biasa itu Pak Ali? Ya betul, untuk antusias memang kayak begitu Mbak. Antusias selama ini memang masyarakat perlu haji umroh info yang terbaru gimana di sana, nanti untuk cara pendaftarannya gimana, nanti terus sama travel yang bagus itu gimana, dan nanti kan di pameran itu nanti kita ada semua di situ, disiapin semua. Seperti itu. Kalau boleh tahu ini sudah ke yang berapa kira-kira? Ini yang ke tahun ketiga, tapi ini yang sudah ke 5 kali Mbak. Oh, ke 5 kali. Jadi setahun itu ada yang lebih dari 2 atau 3 kali. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu ini ya, Pak Bajuri. Ya. Kalau misalnya untuk yang sudah pernah itu ya, sebelum kita bahas event ya, kalau yang sudah pernah pergi ke Tanah Suci itu mereka selalu bilang rindu. Rindu pengen datang lagi. Tapi bagi orang yang belum pernah, ini seperti saya ini Pak Bajuri, saya juga ini bingung apa yang mungkin dirindukan, atau mungkin nuansa seperti apa yang bisa membuat pengen kembali lagi itu Pak Bajuri? Iya, memang bagi yang belum sama sekali itu sebenarnya yang dilihat itu hanya cerita-cerita. Iya, baru jadi dengar ceritanya gitu. Orang kok begini, katanya luar biasa, syahdunya, begininya gitu ya. Di sana. Padahal setiap orang juga berbeda-beda. Ada yang menyatakan itu bahagia biasa atau sangat bahagia, atau mungkin ya biasa-biasa aja. Tetapi karena cerita-cerita itulah kemudian menjadi penasaran orang. Nah, di samping itu kalau namanya umat Islam itu pasti kepingin melaksanakan panggilan, karena itu merupakan satu rukun Islam yang kelima kan, haji atau umroh. Karena haji juga wajib, umroh juga wajib. Cuma orang haji itu pasti umroh, tapi kalau umroh belum tentu haji, karena haji itu waktunya hanya bulan Dzulhijjah. Nah, oleh karena itu rasa rindu ini biasanya karena banyak orang bercerita. Tetapi sebenarnya hati nurani umat Islam itu sebenarnya dia memang otomatis itu sama Allah akan ditiupkan rasa ingin ke sana. Karena pada akhirnya orang itu ketika melafadzkan la ilaha illallah itu kan di dalam kitab-kitab itu tertulis la maqsuda illallah. Artinya tidak ada tujuan hidup ini hanya karena Allah. Jadi tujuan hidup itu sebenarnya karena Allah. Jadi orang kalau sudah ke sana itu rasanya seperti kayak setelah dipanggil oleh Allah itu rasanya kepengen ke sana lagi. Tidak ada orang ceritanya orang haji terus gimana hajinya, kapok aku sudah. Tidak pernah ada. Atau orang umroh itu saya kapok, tidak ada. Kayaknya nggak ada ya. Itu kalau kapok mungkin yang bayari mungkin ya. Atau yang traktir gitu ya. Yang bagian bayar itu mungkin kepikiran gitu kepikiran. Tapi sebenarnya mereka bangga. Kalau ada, coba lihat itu orang yang pernah ngasih hadiah gratis umroh atau pasti dia bangganya luar biasa, karena ini panggilan. Seperti kayak orang mau berangkat, mau melaksanakan ibadah sholat ya, kan dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan panggilan. Kalau sudah sholat, selesai sholat pasti bilang ya apa, alhamdulillah, pelong rasanya habis sholat, lega gitu kayaknya. Nah, gitu. Umroh, haji, umroh juga begitu. Makanya orang kalau udah kesana nanti gitu. Kalau belum itu rasanya cuma bayangkan apa bener ya gitu. Yang dipikirkan cuma di sana nanti bisa belanjanya di mana ya, gitu. Mungkin ibu-ibu atau mungkin saya sudah di list. Nanti kalau di Madinah beli gelangnya berapa, beli gamisnya berapa, gitu. Sampai ketika kita manasik itu pertanyaannya cuma gini, Ustadz, nanti di sana itu ada waktu bebas apa enggak? Ditanya, lu kenapa emang? Saya mau di jalan-jalan nih ada waktunya apa enggak? Loh, Masya Allah Ibu. Jadi Ibu nanti itu waktunya bebas Ibu. Jadi kegiatan itu ya cuman pada saat 5 waktu itu saja. Kayak itulah. Oke, seperti itu. Wah, ini sangat membuat kita berangan-angan ya, makin berekspektasi kira-kira gimana ya nikmatnya kalau kita beribadah di Tanah Suci. Kalau tadi Pak Ali, Pak Bajuri, tadi kita udah bahas kalau Pak Bajuri itu pasti udah sering ya ke sana begitu ya. Jadi ada suatu panggilan hati tadi. Kalau dari Pak Ali sendiri ada pengalaman juga sudah pernah ke sana ya? Sudah. Tinggal saya ini berarti yang belum. Kapan-kapan semoga saya bisa nyusul
betul ya. Amin ya Rabbal Allah. Alamin. Semua presenter di sini semuanya kalau sudah habis jadi presenter berangkat ke sana. Nggak gitu ya. Amin, bismillah ya. Amin dulu ini ya. Amin. Oke, kalau dari pengalamannya Pak Ali gimana? Untuk pengalaman saya di sana ya alhamdulillah sangat rindu sekali juga mau ke sana lagi. Terus di sana itu juga soalnya kita nggak memikirkan duniawi sudah di sana. Jadi kita tinggal sholat, tinggal kita berdoa, tinggal kita istiqomah di sana untuk berdoa saja di sana itu. Seperti itu. Jadi memang tiba-tiba otomatis gitu. Betul, ya. ya. Kalau mungkin masih dari Surabaya gitu ya, berangkatnya dari Jawa Timur terutama, masih kepikiran nanti belanja apa ya, nanti nyobain makanan apa ya, terutama yang viral-viral Al-Baik gitu. Oh pengen deh nanti. Tapi ketika di sana mungkin sudah berbeda rasanya. Betul, itu. Kita langsung lanjut. Ini saya sudah tidak sabar, Pak Ali. Ini ada yang namanya Haji Umroh Expo, pameran travel haji dan umroh terbesar di Jawa Timur. Ini acara seperti apa, kapan dan di mana ini acaranya, Pak Ali? Silakan. Kita dari pihak Surat Kabar Harian Memorandum, kita mengadakan untuk Haji dan Umroh Expo di tanggal 20 sampai 24 nanti di Royal Plaza. Untuk pelaksananya nanti pada hari Rabu, nanti itu seluruh travel Jawa Timur kita kumpulkan jadi satu di Royal Plaza. Jadi untuk para jamaah, untuk para ibu-ibu atau bapak yang ingin minta info gratis umroh atau dapat umroh, nanti bisa datang langsung ke Royal Plaza tanggal 20 tadi. Jadi dari tanggal 20 sampai 24 Agustus ya di Atrium Royal Plaza Surabaya. Wah, ini kalau saya lihat-lihat dimeriahkan, ada pentas seni. Betul. Terus habis itu ada juga fashion show, lomba tahfiz, terus ada live musik religi dan tari-tari, terus habis itu ada talk show dan parade kulintang. Ini sebelum kita ada banyak sekali event-event yang di dalamnya. Gratis atau berbayar kalau misal kita ingin ke sana? Semua gratis sana, Pak. Soalnya kan sana di mall nanti kan bebas kita di sana gratis. Seperti itu. Betul, gitu. Jadi kalau misalnya saya ngajak sekeluarga, sekampung, bisa, RT RW itu diajak nggak apa-apa? Kita nggak apa-apa. Alhamdulillah. Untuk jamnya? Untuk jam kita menyesuaikan bukanya mall aja, kita mulai jam 12 siang sampai jam 9 malam. Dari jam 12 siang jam 10 sudah buka. Jam 10 sudah buka ya kita. Jam 10. Jadi jam 10 kita udah standby gitu. Setengah 10 udah standby di luar gitu. Bisa, Nanti bisa waktu ikut buka ya, langsung bisa info-info di situ. Seperti itu. Jadi ada kurang lebih berapa ini yang di sana? 27 travel semuanya. 27 travel. Terbaik se-Jawa Timur dan itu sudah berizin semua dari Kemenak KKP gitu. Berizin Kemenak. Wah, ini ya. Mungkin saya harus minta tips dulu ini ke Pak Bajuri gitu ya. Karena kalau misalnya sebagai orang awam atau yang masih baru pertama kali, kita kan bingung. Itu tadi disuguhkan 27 travel di sana. Kan ada banyak sekali begitu. Pasti sudah berizin, aman gitu ya. Tapi kira-kira ada tips nggak ya untuk kita-kita yang untuk milihnya gimana ya dari sekian banyak itu begitu? Kira-kira ada tips khusus? Iya, ada tips khusus ya. Pertama, orang memilih travel itu harus tahu dulu travelnya berizin atau tidak. Nah, kebetulan ini sudah izin semuanya. Izin semua, aman ya? Karena kebetulan kemarin kan ada sekitar 700 orang yang gagal berangkat umroh ternyata ikut travel yang tidak berizin. Maka pameran ini adalah sekaligus mengedukasi masyarakat agar dia bisa memilih travel yang berizin. Nah, kemudian kalau sudah berizin, sudah oke, maka pilihlah travel sesuai dengan selera yang diinginkan. Karena masing-masing itu pasti kalau ngomong orang bilang katanya kecap nomor 1 ya, pasti gitu ya. Nggak ada kecap nomor 2. Nggak ada nomor 2. Semua terbaik ya. Semua travel pasti ini kalau sama itu bagusan ini gitu kan. Tetapi masing-masing itu ada ciri khasnya. Maka mana yang lebih cocok dari sekian itu. Jadi ada yang orang sukanya gimmick-gimmick. Gimmick-gimmick ada hadiahnya, ada nanti yang ada gimmick-gimmick ada hadiahnya. Kemudian ada yang misalnya saya pengennya cuma 9 hari aja, berarti cari yang 9 hari. Ada yang paketnya 12 hari. Saya 12 hari. Ada yang 16 hari, yang penting lama gitu kan. Nah, kemudian yang kedua setelah kita tahu programnya, kita lihat hotelnya. Sekarang ini semuanya sudah canggih. Lihat Google Map itu sudah tahu, ya kan? Sehingga kalau menyebut hotelnya ini, kalau tidak mempersoalkan hotelnya jauh nggak ada masalah ya sudah. Cari harga yang termurah ya kan, jauh nggak ada masalah. Karena murah minta baik kan ya nggak ada, gitu kan ya. Jadi sesuatu pasti ada akibatnya. Maka
sesuaikan dengan selera. Mau hotelnya bintang 3, bintang 4, bintang 5, pokoknya sesuai dengan selera. Yang jelas begini, tidak selalu bintang 5 itu terbaik. Oh, Kenapa? seperti itu? Karena bisa jadi bintang 5 itu hotelnya jauh dari masjid. Oh, Tapi bintang 5, iya. suka yang begitu atau suka yang penting dekat meskipun itu hotel bintang 3 nggak ada masalah. Nah, itu. Karena memang ada banyak pilihan di sana. Jadi ada bintang 5 dekat ada, bintang 3 dekat juga ada. Oh, Iya kan? Bintang 5 jauh juga ada. Mungkin harganya sama dengan yang bintang 3 gitu. Nah, dengan seperti itu maka kita bisa harus menjadi pembeli yang cerdas. Ya, pertama berizin, kemudian pilih sesuai dengan selera. Nanti Allah akan memberikan ilham ya. Hati kita juga, ya, hati kita nanti cenderung yang mana. Karena setiap orang ada ikonnya, setiap travel ada ikonnya. Misalnya ada ikonnya, ini ada artisnya. Icon yang satu ini, oh ini ada bimbingannya seperti ini. Oh, jadi itu nanti semua adalah Allah akan tiba-tiba kita memutuskan itu tiba-tiba milih yang itu. Makanya kita selalu kasih tahu begini kepada teman-teman. Kebetulan kami kan mewadahi seluruh travel se-Jawa Timur. Kita selalu menanamkan begini, sandal dan sepatu bisa tertukar, tapi rezeki tidak akan pernah bisa nyasar. Sehingga tidak perlu takut meskipun habis ambil brosur di tempat sana, pindah sini, pindah sini, pindah sini. Kalau dia nanti sudah dikerentekan oleh Allah, kerentekan itu bahasa Indonesianya apa? Ya, maka langsung nanti akan ke situ gitu. Jadi tidak usah takut. Seperti kayak orang beli handphone lah ya. Orang yang di supermarket yang handphone, semuanya jual handphone sama. Tapi kenapa tiba-tiba pilih yang itu gitu. Jadi itu sudah kehendak Allah. Yang penting kita sudah ikhtiar. Jadi yang paling penting pilihlah sesuai dengan selera. Maunya berapa hari dulu, ya kan? Kemudian pilih harganya, budgetnya berapa. Semua budgetnya ada. Mau harga 23 juta, 25 juta, 30 juta, 35, terserah, ya kan? Belum lagi nanti pesawatnya. Sukanya pesawat apa? Nah, gitu. Yang penting jangan pesawat telepon, misalnya, ya kan? Nggak bisa, ya. Misalnya seperti itu. Jadi sesuaikan dengan selera. Selera itu menentukan. Seperti kayak yang anak muda. Ini saya suka, misalkan ada program apanya ya. Oh, ada traveling jalan-jalan. Transit dulu ke Turki Ya, misalnya. transit Dubai, transit Turki, transit mana lagi misalnya. Oh, saya suka yang seperti ini. Tapi bagi ibu-ibu yang ini tidak mau, transit itu melelahkan. Terlalu lama. Iya kan? Langsung gitu. Iya, niatnya mau belanja apa mau umroh gitu kan, gitu kan. Ibaratnya. Oke, gitu ya kira-kira. Ya. Oke, seperti itu. Mungkin dari Pak Ali juga yang sering nanganin ibu-ibu juga ini ya. Kira-kira gimana, ada tips tambahan dari Pak Ali? Untuk tambahan ibu ya kita harus sabar untuk sama ibu-ibu ini. Oh, memang harus sabar betul, ya. Mungkin ada tips juga untuk khusus untuk bapak-bapak dan ibu-ibunya. Kira-kira untuk memilih, karena kadang kan untuk yang bapak-bapak, ibu-ibu, udah saya nggak mau ribet, yang penting segini gitu. Jadi kadang nggak pakai dipilih gitu, kayak terserah gitu. Gimana mungkin dari Pak Ali? Untuk pemilihan itu sih tergantung, kembali lagi tadi kan untuk masalah finansial, masalah harga lah nanti. Biasanya kan bapak-bapak juga menyarankan bahwasannya wes milih yang terbaik aja gitu. Gitu. Tapi yang jelas harus yang terpercaya juga. Yang terpercaya. Gitu. Nah, ini akan sangat baik sekali untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah nggak mau ribet gitu ya. Tapi yang penting amanah, pastinya harus datang ke Haji Umroh Expo, pameran travel haji dan umroh terbesar di Jawa Timur, yaitu 20 sampai 24 Agustus 2025 di Atrium Royal Plaza Surabaya. Ini sudah terjamin, pasti aman, berizin, sudah pasti, meskipun cap-cip-cup pasti tetap berangkat. Pasti ada, ya. Jadi pasti, ya berangkatnya pasti. Pasti berangkat. Hanya dia mungkin paketnya kan beda-beda. Menyesuaikan dengan selera dan juga budget dari pemirsa Kopi Dharma. Oke, kalau tadi udah nanyain gitu ya, gimana nikmatnya beribadah di Tanah Suci. Bersama itu sudah dikasih tips juga dari Pak Bajuri dan juga Pak Ali gitu ya. Sekarang kita akan bedah ini ya. Tidak boleh ada dusta di antara kita ini, antara acara Haji Umroh Expo tanggal 20 sampai 24 Agustus 2025 ini. Mungkin ini dari 4 hari ya. Dari tanggal 5 hari. Ya, dari tanggal 20 sampai 24, 5 hari. Kira-kira rangkaian acara di dalamnya ada apa aja, Pak? Siap, kita nanti buka tanggal 20 pada hari Rabu. Kita mulai jam 12.00 nanti kita ada pentas seni anak sekolah tadi, ada tari saman, nanti ada banjari,
nanti terus dibuka oleh Pak Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Oh, Masya Allah. Betul, ya. Oke, itu di hari terus pertama. di hari pertama, betul. Untuk selanjutnya nanti kita setiap hari juga kita isi untuk pentas-pentas seni itu juga ada kulintang, lomba-lomba, ada tafid, nanti juga ada fashion show, juga ada yang lain-lainnya nanti di situ. Oh, oke. Terus satu lagi ini yang menarik juga ada safari dakwah bersama dengan Ustadz Zaki Mirza. Wah, ini di hari apa betul. Ini Pak Ali? Untuk Ustadz Zakinya nanti kita ketepatan juga menyesuaikan waktunya beliaunya. Nanti dia datang di hari Sabtu. Habis sholat maghrib jam 18.00 untuk jadwalnya beliau. Nanti dia akan safari dakwah di situ sampai selesai. Jadi kurang lebih di hari Sabtu, betul ya, hari Sabtunya, Sabtu malam minggu biasanya. Seperti itu. Jadi yang mungkin pengen sekalian malmingan di Royal Plaza gitu ya, pengen sekalian dengerin gitu ya ceramah dari Ustadz Zaki Mirza, berarti datangnya antara Sabtu itu ya. Betul ya. Nah, mungkin standby-nya dari pagi sampai malam gitu betul. Sekalian ya, biar muter-muter dulu, sekalian jalan-jalan sama keluarga. Malamnya safari dakwah bersama dengan Ustadz Zaki Mirza gitu. Untuk berarti ini untuk acara-acaranya kayak pentas seni, fashion show, lomba tahfiz memang dilombakan betul, dilombakan. Setingkat Jawa Timur? Setingkat Jawa Timur, betul. Ya, Jawa Timur. Betul, diikuti ya. oleh? Diikuti oleh TK, SD, sama SMP nanti. TK, SD, SMP se-Jawa Timur. Memang sebelum ini sudah buka pendaftaran dulu sudah, ya? Sudah ada ya. Gitu. Itu kapasitas kita juga kita batasi, jadi untuk tahfiz 50 anak nanti yang datang ke sana. Seperti MI itu. Sama TK. Karena ya. kalau misalnya dibuat 1000 kayaknya satu bulan kita pameran gitu ya. Seperti itu. Apakah ada hadiah utamanya boleh disebutkan? Untuk hadiah utama nanti kita ada piala juga ada, kita ada uang tunai juga ada, terjadi nanti ada sertifikat juga ada, jadi kita semuanya ada, bingkisan juga ada. Oke, itu ya. Jadi untuk yang ingin mendukung jagoannya ini juga harus datang ya. Berarti lombanya dari 20 sampai 24 ya? Untuk lomba tafidnya setiap hari kan kita lomba lagi beda-beda Mbak. Untuk yang tafid itu nanti kita hari Sabtu juga lombanya. Jadi sebelum ada Ustadz Zaki nanti pagi sama sore nanti kita buat lomba. Nah ini untuk yang pengen dukung jagoannya, mungkin ini ponakan-ponakan dari Pak Bajuri juga ikut semua ini kayaknya. Anak-anak tahfidz Quran ikut semua kayaknya. Jadi harus sekali ya kita dukung bersama karena ini juga menjadi generasi emas bangsa Indonesia. Masya Allah. Ini kita lanjutkan Pak Bajuri. Ini sudah siap membongkar rahasia yang dari tadi dipendam, yaitu daftar haji gratis umroh, bahkan ada yang daftar umroh gratis umroh. Betul. Ya. Nah, itu gimana Pak Bajuri? Ya, memang memorandum ini setiap tahun kan bekerja sama dengan kami FK Patuh, sehingga setiap kali pameran itu harus ada sesuatu yang istimewa. Maka keistimewaan itu kita bangun dengan cara apa? Kita support pameran ini dengan memberikan keistimewaan bagi pengunjungnya. Jadi pengunjung nanti akan dimanjakan dengan berbagai pilihan paket umroh, daftar umroh maupun haji, ya kan. Dan salah satu yang spesial adalah daftar umroh gratis umroh, daftar haji gratis umroh, gitu ya. Kok bisa? Ya. Kok bisa gitu? Ya, nanti daftar umroh itu kemudian mereka yang daftar di satu travel itu, dia punya program, kalau daftar memang itu dia sudah bayar, maka akan diundi untuk mendapatkan umroh, gitu kan. Sehingga nanti kalau misalkan dia daftar 4, daftar 3, kok dapat salah satu, dia akhirnya dia cuma bayar 2 saja, kalau misalnya dapat begitu. Jadi itu nanti diundi pada akhirnya nanti pada akhir pameran, gitu kan. Closing acara. Nah, kalau misalkan nggak dapat umroh, masih nanti ada dapat TV, ada TV, ada bingkisan, ada HP juga, HP, ya kan, macam-macam. Jadi mereka yang datang terus daftar itu pasti ada keistimewaan. Selain dapat paket itu tadi, masih ada dapat hadiah-hadiah tadi, termasuk yang paling bagus adalah daftar umroh gratis umroh, ya kan, bagi yang beruntung tentu saja. Nggak kemudian daftar umroh dapat umroh boleh buy one get one free lah, gitu kan. Buy one get one jadi ya, itu enggak, tapi nanti diundi mereka yang ini ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah daftar haji gratis umroh. Jadi mereka yang daftar haji pada saat itu, kemudian dia bisa melunasi biaya hajinya, maka dia akan mendapatkan berangkat umroh, ya kan? Itu semua adalah paket-paket travel itu, ya. Travel itu masing-masing punya kelebihan masing-masing, ya nanti. Termasuk salah satunya lagi adalah
daftar haji tidak pakai uang, tidak pakai DP. ya. Jadi DP 0%, 0%, 0 rupiah misalnya. Itu juga ada. Nah, ini semuanya ini adalah kita support dari para anggota Travel FK Patuh ini, yaitu dalam rangka untuk memanjakan para perindu Baitullah, istilahnya begitu ya. Jadi mereka yang benar-benar masih mungkin setengah-setengah rindu gitu, itu semakin semangat lagi karena ada pilihannya. Kalau mau umroh bisa ada kemungkinan daftar 5 gratis 1, bisa jadi, ya kan? Nanti ada daftar 3 gratis 1, itu masih banyak promo-promo yang akan kita berikan kepada pengunjung. Jadi mereka ya, ini adalah dalam rangka untuk memotivasi mereka-mereka yang ingin berangkat ke sana. Apalagi yang misalnya saya sebenarnya kepengen daftar haji, tapi ternyata DP-nya kok mahal. Haji reguler aja 25 juta. Iya kan? Kalau haji plus itu DP-nya 75 juta. Nanti itu ada satu peluang bahwa 75 juta itu tidak perlu dibayar. 0 rupiah. Duh, gimana kok 0 rupiah? Ya nanti dicicil, diangsur, itu bisa tanpa DP. Rumah aja ada tanpa DP gitu kan. Apalagi haji umroh ini memberikan kesempatan kepada masyarakat agar mereka bisa pendaftar haji ini nggak nunggu. Kalau nunggu duitnya kumpul 75 juta, 10 tahun lagi nanti daftar. Kelamaan ya. Iya, sudah sekarang nunggunya 8 tahun, kalau nanti nunggu 2 tahun lagi daftar, mungkin sudah 10 tahun nanti haji plus, gitu ya. Tetapi meskipun begitu, meskipun di situ nanti banyak pendaftaran haji khusus, tapi kalau daftar haji reguler gimana? Tetap bisa, nanti tetap bisa daftar haji reguler, gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dari katanya Pak Bajuri tadi, apa yang tertakar tidak akan tertukar. Kalau memang itu rezeki kita, itu pasti akan selalu mencari kita. Takdir itu akan selalu mencari kita. Betul. Gitu ya. Kalau jodoh nggak akan kemana. Kalau jodoh nggak akan kemana. Jadi nggak ada salahnya ya, karena memang untuk Haji Umroh Expo 2025 ini gratis, terbuka untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Bahkan kalau misalnya dari luar Jawa Timur juga penasaran gitu ya, boleh, satu Indonesia pun boleh kita mampir ya di acara Haji Umroh Expo, pameran travel haji dan umroh terbesar di Jawa Timur, mulai dari tanggal 20 sampai 24 Agustus 2025, bertempat di Atrium Royal Plaza Surabaya. Acara ini dimeriahkan dengan pentas seni skala, fashion show, lomba tahfiz, ada live musik religi, tari islami, talk show, parade kuliner, dan ini masih banyak sekali dimeriahkan acara-acara lainnya. Ada door prize-nya. Iya, door prize-nya juga ada. Termasuk untuk fans-fansnya Ustadz Zaki Mirza ini ya, khusus untuk di hari Sabtu nanti akan ada safari dakwah bersama dengan Ustadz Zaki Mirza. Wah itu, jadi kalau misalnya masih pengen coba-coba lihat dulu, boleh, gak ada salahnya. Sudah ada budget untuk ke sana tapi bingung gitu ya, aduh harus milih travel yang mana ya. Kalau mungkin lihat-lihat di handphone kok misalnya kurang seret gitu, bisa kita lihat langsung di Atrium Royal Plaza Surabaya. Sekalian kita survei, kita tanya langsung. Yang pasti semua travel di acara ini sudah berizin dan amanah. Oke, Jawa Kopdar ini sangat senang sekali rasanya ya. Meskipun saya belum pernah ke sana, tapi harus diceritain sama Pak Bajuri, sama Pak Ali. Kayak pengen gitu secepatnya. Ya. Minimal kita ada ikhtiar gitu ya. Minimal kita berikhtiar. Entah Allah itu menghendaki atau tidak, itu yang penting kita sudah ikhtiar dulu dengan kita datang ke Haji Umroh Expo di tanggal 20 sampai 24 Agustus 2025 di Atrium Royal Plaza Surabaya. Saya masih pengen belajar lagi, Pak Bajuri ini. Harus. Kayaknya kita belajar ke pakar ya, Pak. Saya pengen belajar lagi gitu ya. Kok bisa ada orang itu yang berangkat, meskipun mohon maaf sekali ya, saya lihat entah penghasilannya sebulan juga kok nggak banyak-banyak banget. Nah kita ini gimana? Apakah ada juga harus nabungnya gimana? Atau mungkin ada travel yang menyediakan tadi yang untuk bisa diangsur atau gimana caranya gitu? Jadi sekarang ini dengan teknologi yang sangat maju ini, setiap travel itu punya strategi masing-masing. Salah satunya adalah ada yang membuka yang namanya talangan umroh atau talangan haji ya, dipinjami gitu ya.
Makanya itu yang memudahkan. Dan kemudian kalau mau nabung juga bisa, tetapi jangan nabung kepada orang yang tidak punya izin keuangan. Misalnya nabung itu ya pasti ke bank. Kalau nabung ke travel tidak boleh. Travel izinnya apa? Izinnya kan travel, pariwisata. Ya jangan dong, jangan nabung. Atau apalagi nabung ke ustadznya. Nah, itu tidak boleh, meskipun sudah percaya ini pasti amanah. Oh enggak, pasti namanya manusia, gitu. Iya kan? Namanya manusia, mungkin beliaunya enggak, tapi dia dititipkan orang lagi, gitu kan? Akhirnya dibawa ya sana, bukan sini, gitu kan? Nah itulah makanya seringkali masyarakat kita ini terlena karena orang sudah percaya sama orang ini, dia bayar sekenanya. Jadi kalau kita mau pintar ya, bayar itu ya ke perusahaan atas nama perusahaan, rekeningnya atas nama perusahaan, jangan atas nama orang. Jangan karena saya kenal sama Pak Bajuri, saya transfer aja rekeningnya atas Pak Bajuri. Jangan, cari yang PT saya apa namanya, PT-nya apa Pak? Ya itu, kasih rekening PT, itu baru bagus. Kalau ada apa-apa, ini pasti PT-nya akan di blacklist kalau tidak memberangkatkan, gitu kan? Ini juga tips ya? Iya, salah satu tipsnya begitu. Nah, kemudian yang terjadi adalah harga itu pasti tidak akan membohongi jumlahnya. Artinya begini, kalau ada orang jualan misalkan ini subsidi harganya 17 juta. Loh gimana wong tiketnya aja sudah 15-16 juta, kok ini ada jualan 17 juta? Nggak masuk akal berarti. Ini pasti nggak berangkat kayaknya. Ternyata iya, begitu dia daftar ke situ, berangkatnya kapan? 1 tahun lagi katanya, atau 2 tahun lagi. Perkiraan kita kalau itu berkembang duitnya ya syukur, kalau nggak berkembang ya wallahu a'lam, bisawab, ya kan? Akhirnya dibawa lari gitu ya. Jadi kalau nggak masuk akal, maka jangan dibeli gitu loh. Jangan cuma melihat murahnya aja. Kata orang Surabaya, numpak becak 5.000 jaluk selamat ya repot. Gitu kan? Ya 5.000 ya nggak selamat kan gitu ya. Guyonannya begitu. Artinya makanya Kemenak itu memberikan batas referensi harga bawah, yaitu 23 juta untuk paket 9 hari, gitu ya. Kalau ada di bawah itu, ya ada warning lampu kuning ya, mungkin bisa jadi tidak berangkat kamu, ya kan itu. Nah kemudian yang kedua, jangan lagi percaya dengan model-model dititipkan, ya, titip kepada orang, kepada masih banyak sekarang, itu ya? Jangan, itu banyak sekali yang seperti itu. Banyak. Dan tidak berangkat. Dan akhirnya tidak berangkat. Itulah yang terjadi baru-baru ini, sampai 700 orang itu macam-macam ininya, itu karena tidak berangkat seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, sekali lagi bahwa cara untuk ke sana itu banyak cara. Mau talangan ada, mau angsuran bisa, mau cash bisa. Bahkan ada yang memberikan cara begini, setiap hari cuma nabung 40.000, itu bisa berangkat itu dalam 2 tahun, gitu ya. Jadi setiap hari nabung 40.000 sudah bisa. Makanya ada banyak orang yang kemudian hanya jualan meracang, hanya jualan welijo itu, atau yang jualan sayur, dia bisa berangkat. Tukang parkir bisa berangkat, karena pendapatanmu berapa? 100.000, Pak tabung 50.000. Ada tukang becak bisa berangkat haji. Nah, itu semuanya adalah dilakukan dengan cara dia secara istiqomah itu melakukan itu. Nah itulah, makanya ada juga yang bilang begini, ada orang, saya tidak mampu Pak, sebentar, kamu merokok enggak? Merokok, setiap hari berapa rokokmu? Saya merokok itu 2 pak. Berapa harganya 2 pak? 50.000. Itu kamu itu keliru kalau bilang nggak mampu. Kamu sebenarnya mampu, hanya kamu tidak menjadi prioritas. Sekali lagi bahwa orang pergi ke sana itu ya kan harus ada prioritas. Makanya ada istilah, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi akan memampukan orang yang terpanggil atau orang yang dipanggil. Kalau sudah dipanggil, mbaknya misalkan tiba-tiba ini terpanggil, bisa jadi mampu meskipun kayaknya nggak mampu. Saya tiba-tiba ada orang datang, ayo berangkat umroh. Nah sebaiknya kalau sudah dapat gratis begitu, jangan dilimpahkan pada orang lain. Misalnya begini ya, kita dapat gratisan umroh, terus saya kepengen memberangkatkan orang tua saya, itu sebenarnya keliru. Harusnya dirinya sendiri, rezekinya untuk dia. Karena memang diberikannya untuk itu. Untuk dia. Kalau untuk orang tua, orang tua kan tidak mampu. Kita yang mampu, kenapa orang itu ngasih ke kita? Misalnya dapat gratis ya, atau dapat bonus, atau dapat undian, itu tidak perlu dikasihkan orang tua. Karena haji dan umroh itu adalah bagi orang yang mampu. Nah kalau Allah itu mentakdirkan dapat undian atau dikasih gratis orang atau dapat rezeki, ya dirinya sendiri. Seperti kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi dirimu dulu,
dilakukan. Setelah itu baru kita menarik keluarga kita, saudara kita, orang tua kita. Itu baru begitu caranya. Ini karena soal haji dan umroh. Lain kalau soal makan. Lah kan oke, ayo kita makan bersama. Tapi kalau haji umroh ini adalah syaratnya harus punya kemampuan. Kalau tidak mampu ya tidak usah. Lah orang tua kita kan nggak mampu karena memang tidak punya duit kan gitu. Nah, kita dipilih oleh Allah sebagai orang yang mampu. Jadi sekali lagi bahwa jangan sampai ada penipuan lagi umroh ini ya. Itu sekali lagi jangan percaya sama orang. Lebih baik ini dites dulu. Kantornya di mana? Kalau mau lihat mau bayar ini ya umroh ya. Kantornya di mana? Legalitasnya gimana? Ya kan? Ini sudah berangkatkan siapa aja. Kalau perlu siapa aja. Trendsetter yang biasa di travel itu. Nah, itu perlu gitu. Jangan sampai ini. Pernah nggak tampil di TV 9? Misalnya begitu. Iya, ya. Sudah pernah belum? Kalau sudah pernah berarti dia aman. Kalau udah TV 9 kayaknya sudah jadi ukuran lah ya. Sudah pasti kalau dia berani gitu ya. Tampil di televisi berarti kredibilitasnya oke. Betul, termasuk ke pameran. Jadi kalau travel itu takut ikut pameran, hati-hati. Gitu. Kenapa? Karena dia kan kalau sampai di pameran akan dilihat banyak orang. Kemenak akan datang, orang seluruh ini semua akan lihat. Mulai OJK, ya dia harus berani debat kan. Kalau misalkan ini gimana Pak, ini dia bisa menjelaskan. Itulah sebenarnya salah satu kelebihan ikut pameran di situ. Jadi tampil di TV juga baik. TV 9 tetap memberikan kesempatan. Siapa yang mau blocking time atau apa di TV ini silahkan, ya kan? Itu lebih bagus karena ini lebih dilihat di seluruh dunia TV 9 ini. Nah, di pameran juga perlu karena itu adalah tempat untuk daripada kita harus keliling mau cari umroh, mau keliling ke mana, ke Perak sana, terus nanti kantornya sana lagi. Cukup di situ langsung pilih 27, langsung 27. Nanti habis pilih, duduk di restorannya ya kan, cari mana ini, dilihat lagi. Cocok. Hari pertama biasanya gitu, ada orang itu yang biasanya tipsnya begitu. Hari pertama dia datang, terus pilih, cari brosur, nanti hari kedua dia diskusi lagi, hari terakhir dia closing langsung bayar. Jadi begitu untuk memberi waktu, gitu kan, sambil makan. Kemudian kalau di mall begitu apa kelebihannya? Pergi ke mall, ibu-ibunya bisa belanja, bapaknya pilih-pilih umroh, anak-anaknya bisa main di mainan, ya kan? Kan begitu. Tinggal bapaknya yang bayar juga. Bayar juga. Selesai terus nonton. Closingnya harus nonton ya. Iya. Wah, ini ya. Ini saking asiknya ngobrol sama Pak Bajurin, saya sampai gini. Oh iya. Nanti berarti plannya yang pertama datang. Tapi kita nggak usah buru-buru gitu ya. Nggak usah buru-buru. Ambil dulu brosurnya. Kita survei, istilahnya survei. Datang dulu. Saya ini brosurnya kita ambil dulu semua, nggak masalah. Terus nanti tetap duduk, tanya. Karena itu kan 27 tuh. Ini kok saya kepengen duduk sini duduk sini. Apa ini? Saya kepengen cerita, coba Mbak, kelebihannya apa ini? Kan begitu. Tanya itu kelebihan. Kelebihannya apa kalau saya harus ikut sini? Kan begitu harusnya. Apa yang bedain kalau sama yang lain? Saya mau iklan di TV 9, ya kan? Itu apa kelebihannya TV 9? Oh, TV 9 ini yang nonton seluruh dunia, gitu kan? Oh, ini punyanya media yang hebat sudah sekian tahun, misalkan begitu. Itu semua kan ada testimoninya. Ada testimoni dan jam terbang itu pasti akan berpengaruh untuk kredibilitas mereka. Betul. Ini. Mungkin Pak Ali juga bisa menambahkan harapan pastinya untuk keberlangsungan acara ini. Ya, untuk harapan pertama ya gitu tadi. Diharapkan semua peserta semua masyarakat bisa datang ke Royal Plaza untuk mengikuti pameran haji umroh memorandum. Bisa juga pilih-pilih nanti umrohnya yang di sana, dan juga ada keseniannya, ada tariannya, ada semua bisa dilihat di sana nanti untuk haji dan umrohnya. Semoga sukses acaranya. Itu juga pasti menjadi harapan tersendiri. Semoga semua masyarakat muslim di Jawa Timur dan sekitarnya bisa berangkat umroh dan haji. Amin. Ya, Jawah Kopdar yang tadi ternyata sudah menjawab kegelisahan hati saya. Semua orang itu sebenarnya bisa berangkat, gitu ya. Tergantung ikhtiarnya. Karena tadi juga ada yang, ada yang nabung sehari 40.000. Nah, untuk saya yang mungkin baru pertama kali dengar, iya, ini akan menjadi tips yang akan saya catat kalau misalnya saya ke Haji Umroh Expo, saya tanya, mana yang kira-kira ada yang bisa seperti itu sistem pembayarannya. Ini mungkin dari Pak Ali juga bisa kasih bekal ini kira-kira apa yang harus kita siapkan sebagai calon pengunjung ini ya di Umroh Haji Expo 2025 ini. Untuk bagi pengunjung yang kepingin ke Royal Plaza nanti,
diharapkan kalau datang jangan terlalu mendadak atau mepet. Untuk hari-hari biasa sih tak kira nggak ada masalah untuk hari biasanya, tapi biasanya untuk hari Sabtu dan Minggu itu diharapkan datang lebih awal. Soalnya dari pihak mall juga jelas itu parkirnya juga lebih ramai dan biasanya, dan juga nanti ada artisnya juga, jadi kan harus lebih awal datangnya. Dan kalau bisa di drop aja atau mungkin pakai Gojek atau pakai Grab itu lebih bagus, lebih enak gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya yang di acara yang sebelumnya berapa kira-kira jumlah pengunjungnya? Untuk atmosfer setiap pengunjung itu kemarin untuk acara sebelumnya hampir 30.000 pengunjung. Itu setiap harinya. Jadi bisa kebayang ya jamaah Kopdar kalau misalnya dihadapkan dengan 30.000 itu tadi, kita harus jaga-jaga total ya, secara total ya, diakumulasikan selama 5 hari itu 30.000 itu termasuk banyak ya untuk seharinya juga. Ya, 6 ribuan lah ya. 6 ribuan itu untuk di atrium Royal Plaza Surabaya itu sudah penuh, kurang lebih bisa penuh, apalagi kalau ada Ustadz Zaki Mirza. Nah itu akan lebih ramai lagi. Ketambahan Sabtu Minggu mall itu juga ramai. Nanti lebih baik datang lebih awal atau di drop aja. Ini ya, berarti diantar aja atau naik mobil online gitu ya. Jadi bareng keluarga naiknya mobil online seperti itu ya. Ini menjadi tambahan ini. Oh berarti datangnya surveinya di hari awal. Nanti kalau memang deal gitu ya, hari Sabtu Minggu gitu ya, bisa datang tapi lebih awal. Seperti itu. Mungkin boleh kasih pesan-pesan juga untuk jamaah Kopdar yang sedang menonton sekarang. Mungkin ajakan juga ini harus mampir sekarang juga ini. Pesan-pesan ya untuk jamaah harus datang ke Royal Plaza untuk menghadiri pameran Haji Umroh Expo, karena di situ sudah banyak travel yang harus dituju, juga banyak travel yang bagus-bagus. Nanti bisa peserta bersama ibu-ibu, bapak-bapak bisa langsung milih di situ juga untuk fasilitasnya gitu. Baik, mungkin dari Pak Bajuri juga ada motivasi tersendiri untuk seluruh masyarakat Muslim yang ingin pergi ke Tanah Suci. Iya, jadi begini, kita ini sering mengaku bahwa saya belum mampu begitu, atau ada lagi yang bilang saya belum dipanggil. Saya ingatkan bahwa dalam hidup ini ada 3 panggilan ya. Panggilan yang pertama adalah panggilan sholat, ya kan? Itu bisa ditunda. Ada juga namanya panggilan haji. Jadi haji itu juga panggilan. Haji, umroh itu adalah panggilan. Yang ketiga adalah panggilan kematian. Jadi panggilan itu ada 3. Ada panggilan kematian. Nah, ketika ada panggilan yang pertama, kita kan juga sudah sholat. Nah, selayaknya dia akan melakukan panggilan yang kedua, yaitu haji atau umroh. Kalau sudah dipanggil, Allah itu dengan cara apapun itu pasti bisa kalau sudah dipanggil. Tapi kalau belum dipanggil, dikasih uang nggak mau berangkat dia. Ada begitu itu. Dikasih uang nggak mau berangkat. Apa? Saya nggak tertarik. Itu belum terpanggil dia. Itu ya. Jadi oleh karena itu jangan sekali-sekali bilang saya nggak mampu. Tapi kalau Allah mampukan, doakan saya supaya bisa berangkat gitu. Pasti Allah mampukan gitu ya. Sekali lagi tadi saya bilang bahwa Allah tidak memanggil orang yang mampu saja, tapi Allah memampukan orang yang dipanggil. Kalau sudah dipanggil, meskipun tunanetra, nggak punya tangan, bisa berangkat tiba-tiba. Itu yang penting. Dan yang kedua, kalau Anda punya niat berangkat ke sana, jangan lagi caranya seperti apa. Lakukan mulai sekarang. Nabung, kalau misalkan tidak bisa nabung di bank, beli celengan Ka'bah ya, ditaruh di rumah. Setiap ada duit receh masukkan. Kalau sudah terkumpul dapat 500.000 atau 1 juta, bawa ke bank ya. Nanti di travel saya juga ada yang seperti itu, misalkan nabung nanti atas namanya dirinya sendiri di salah satu bank BUMN gitu kan. Nanti itu diprotek, jadi itu khusus untuk umroh aja. Jadi tinggal ngisi aja berapapun. Kalau nanti sudah waktunya, sudah tinggal dikasih tahu, Mbak, sudah waktunya berangkat umroh. Masya Allah, tidak terasa gitu kan. Jadi inilah yang saya kira perlu dicoba masyarakat Jawa Timur, terutama pemirsa TV 9, supaya niat itu juga harus dilakukan, ada ikhtiarnya. Ikhtiar pertama adalah nabung, baik nabung sendiri maupun nabung di bank. Yang kedua adalah pakai doa. Makanya sudah pakai doa apa aja. Nah, ada yang doa, Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinah, ya Allah mudahkanlah berangkat umroh ke Makkah dan Madinah misalnya. Ada juga baca sholawat juga bisa. Sudah pakai baca apa aja, yang penting niatnya ke sana. Yang penting ada doanya. Karena pernah saya tanya kepada jamaah, Bapak Ibu kepengen berangkat umroh, kepengen, sudah pernah berdoa,
Belum, udah gimana? Nggak ikhtiar kok belum, gitu kan? Jadi minimal harus ada ikhtiar, lakukan meskipun itu cuma uangnya cuma 2.000-an atau duit receh, lakukan. Setiap kali melihat celengan Ka'bah itu kan langsung tersentuh, wah, suatu ketika saya harus ke sini, ya kan? Apa kata para motivator itu? Bahwa hidup ini adalah kamu harus punya mimpi. Kalau kamu nggak punya mimpi, maka apa yang terjadi? Nggak akan punya cita-cita yang ganti. Makanya sekali lagi visualkan. Kadang-kadang kalau nggak divisualkan kita kan nggak tahu. Beli celengan Ka'bah. Kalau nggak bisa, nanti nabung umroh yang nggak bisa diambil. Gitu, supaya nanti pas ini, waduh pengen beli sepeda motor saya, gitu kan. Tiba-tiba gitu, pengen ganti motor ya. Kira-kira seperti itu ya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Bajuri dan juga Pak Ali. Siap. Terima kasih banyak sudah mampir ke Kopi Darmo TV 9 Nusantara. Ini juga ajakan ya, wajib sekali ya. Kalau misalnya kita sebagai muslim gitu ya, kita harus mengusahakan mimpi kita. Apalagi haji itu termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita tidak mengusahakan mulai hari ini, kapan lagi kita harus mengusahakan? Salah satu usahanya atau ikhtiarnya, kita bisa datang ke Haji Umroh Expo, pameran travel haji dan umroh terbesar di Jawa Timur. Mulai dari tanggal 20 sampai 24 Agustus 2025, bertempat di Atrium Royal Plaza Surabaya. Spesialnya lagi, acara ini akan dihadiri oleh Ustadz Zaki Mirza dalam rangka safari dakwah, tepatnya di hari Sabtu. Tapi kalau misalnya mau ngikutin tips dari Pak Bajuri tadi dan Pak Ali, datangnya dari awal-awal, survei dulu gitu ya. Nanti di akhir sekalian nonton Ustadz Zaki, kita sekalian bayar untuk tiket umroh ataupun haji kita. Kalau misalnya kita juga menjadi hamba yang terpilih, bisa jadi tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan umroh ataupun haji gratis dari acara ini. Oke, terima kasih jemaah Kopdar sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Saya Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.